semuanya. Pagi, semangat spektakuler. Masih pada semangat ya di pagi hari ini? Insya Allah. Oke, Ibu buka pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah berangkat semua? Ayo itu masih ada yang kosong, bisa maju ke depannya lagi. Sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Air. Sultan ngomong. Yul. Oke, Tania bisa siapkan momennya buat berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa? Silakan. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nyanyi Indonesia Raya dulu. Teman-teman bisa berdiri ya. Indonesia Raya. Indonesia tanah air kita, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Bisa kembali. Terima kasih Tania. Sekarang tadi Ibu lihat ada yang sedih di kelas ini. Coba kalian sesama teman bangkunya coba hadap-hadapan. Oke, hadap-hadapan. Kasih senyum sama temannya. Saling semangat ya kawan. Semuanya akan baik-baik saja. Ada aku di sini. Sebelumnya kita udah belajar tentang ilmu sosiologi. Masih ingat ilmu sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang apa? Yang mempelajari tentang masyarakat. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ada lagi? Ilmu murni atau ilmu terapan. Jadi sosiologi itu ada ilmu murni dan ilmu terapan, dan semuanya itu cakupannya adalah mengkaji tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu apa? Masyarakat itu adalah sekumpulan orang yang saling bergaul. Masih ingat nggak sosiologi itu berasal dari kata sosius? Artinya apa? Atau kawan. Sosius. Nah, kalau untuk berteman atau berkawan itu apa yang kalian lakukan sebelum berteman atau berkawan? Kenalan. Apalagi? Menjadikan terus interaksi. Nah, jadi semua itu kalian berkenalan, menjajakan, jahit itu adalah sebuah interaksi sosial. Jadi buat menjadi masyarakat atau adanya aktivitas sosial itu harus melakukan interaksi sosial. Coba contohnya kalian itu pernah apa kalau aktivitas interaksi sosial? Kalau di rumah itu coba apa? Manggil ibu. Apa? Manggil ibu. Manggil ibu, terus apa lagi? Hai. Terus sama temen. Berarti kalau di masyarakat coba misal apa? Jahit. Gotong royong. Kerjasama. Musyawarah. Semua. Berarti kalian udah tahu nih contoh-contoh dan konsep interaksi sosial itu apa, gitu kan ya? Jadi Ibu ingin tahu, menurut kalian kalau Ibu ngomong interaksi sosial itu apa? Manusia satu dengan manusia lain kayak berbicara gitu. Oke, manusia satu dengan manusia lain saling berbicara. Ada lagi? Saling Kalian?
balik antara orang atau kelompok untuk berteman. Jadi di situ ada tujuannya. Apalagi ada yang tahu? Ada yang mau ngasih pendapat? Berkelompok. Terus individu dengan individu. Oke, jadi kalian udah paham nih tentang interaksi sosial. Nah, ingat nggak waktu kalian masuk ke Semada itu kalian saling berkenalan satu sama lain? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu merefleksikan pengalaman kalian. Nah, tadi kalian udah merefleksikan pengalaman kalian tentang interaksi sosial. Yang kedua, kalian bisa mengartikan atau menjelaskan tentang interaksi sosial, pengertiannya, serta syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Terus yang ketiga, kalian bisa melakukan simulasi atau role play. Jadi nanti kita akan bermain drama pendek tentang interaksi sosial. Itu ya, paham? Nah, sekarang ibu ingin kalian berkelompok, membentuk 4 kelompok. Oke, sekarang kalian bisa membentuk kelompok kalian masing-masing. Ada 2 tugas. Yang pertama tugasnya itu merefleksikan pengalaman nyata. Setelah kalian merefleksikan pengalaman kalian, terus kalian mencoba untuk mencari tahu apa sih ternyata syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, ini kalian membuat skenario drama pendek tentang interaksi sosial. Paham sampai sini? Nah, nanti pas drama itu kalian bisa melakukan pembagian peran. Jadi ada yang jadi penulis, ada yang jadi sutradara, dan ada yang jadi pemerannya. Itu. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Ada pertanyaan tentang interaksi sosial? Pada suatu hari ya. Pada suatu hari. Diskusi kalian bisa apa? Buat naskah pembahasan kalian bisa buka itu konten atau bisa mengupload artikel atau video yang kalian langsung tampilkan. Yang kelompok perwakilannya maju ke depan ya. Sekarang mengambil undian ini nanti siapa dulu yang bilang duluan? untuk menuju ke kantin. Mereka berinteraksi saling menyapa. Hai teman-teman, aku lapar nih. Ayo kita ke kantin. Aku sih lupa.
Kemudian mereka ketika selesai dan mulai akur dan mulai kembali bersama, bermain bersama, akur kembali dan tidak ada lagi berbagi. Jadi tadi adalah contoh yang terakhir antara individu dengan kelompok dan wacana individu. Contohnya yang pertama individu dan individu. Ketika Safira menyapa dan dia saling menyapa satu dengan yang lain, itu adalah satu relasi antar individu dan individu. Kemudian mereka mendatangi panel itu antara individu dengan kelompok. Kemudian setelah itu antara alif dengan kelompok itu berarti individu dengan kelompok juga. Sudah cerita kami kisah perguruan di suatu sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempertunjukkan drama yang mungkin tidak terlalu asik karena spontan. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi pada suatu hari dari pertama kali sekolah di SMA 3 melakukan pra-MPLS dan diambil seluruh siswa. Jadi siswa-siswi pada kelompok biru akan baris sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu mereka duduk dan memperhatikan dan kemudian untuk bergerak satu sama lain. Tidak perlu kalian untuk mengenal orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah, Alexa sedang belajar dan ditemani oleh seorang kakak. Itu dia. Belajar buat apa coba? Ngapain? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ini dari kelompok kesimpulannya membuli itu tidak baik ya teman-teman. Dan Ozen juga ada teriak. Ya boy. Kesimpulannya juga berteman itu harus ya membeda-bedakan agama dan suku ya ini antara kelompok dan kelompok ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 menghadirkan sebuah drama pendek yang mengenai interaksi sosial. Selamat menyaksikan ya.
Pada bulan Juli 2024, tahun ajaran baru 2024-2025 sudah dimulai. Para peserta didik SMA Negeri 3 Semarang sudah memasuki sekolah pada tanggal 22 Juli 2024. Terdapat seorang anak yang sudah kenal lama masa satu SMP. Mereka menjalani hari-harinya bareng dan jalan-jalan bareng. Nah, pada suatu hari terdapat satu orang siswa yang ingin mengajak kenalan mereka berdua. Nah, setelah 1 bulan berjalan mereka bertiga bareng, terdapat segerombolan laki-laki yang ingin mengajak mereka berjalan bareng. Dengan begitu, kita akan mendapatkan banyak teman dan kita tidak sekian saat sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari refleksi kalian tadi, syarat-syarat apa sih yang terjadinya interaksi sosial? Komunikasi yang pertama. Ada komunikasi apa? PD. Apalagi? PD. Kontak sosial apalagi? Ada yang menonton yang lainnya? Dari semua ini syarat-syarat interaksi sosial itu yang pertama harus ada kontak sosial. Ibaratnya gini, kalian semuanya punya HP? Ya. Ada kontaknya? Ada. Disimpan doang. Ya. Kalau disimpan doang, kalian berarti melakukan interaksi sosial nggak? Cetak tiap hari, Bu. Nah, kalau cetak tiap hari, berarti melakukan interaksi sosial nggak? Ya. Oke. Jadi dari situ coba harus ada kontak sosial, harus ada hubungan yang kedua. Hubungan ini dalam hubungan ini adanya komunikasi. Jadi ada yang mengirim pesan dan ada yang menerima pesan. Kan tadi apa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Kalau timbal doang nggak ada baliknya, interaksi enggak? Ya kan? Jadi harus ada respon
Gerakan. Oke. Selanjutnya, kalian lakukan refleksi tentang materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Kalian bisa scan ini, silakan di scan. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Dikerjakan dengan jujur, nggak boleh nyantai-nyantai. Semuanya udah selesai? Oke. Jadi tentang interaksi sosial ini semuanya udah paham? Apa masih ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Udah paham semuanya? Berarti sekarang ibu yang tanya deh. Ibu tunjuk ya. Ya. Nomor absen ini tanggal berapa? 13. 13. Nomor absen 15. Jadi interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah menjadi timbal balik antara individu maupun individu, antar kelompok atau kelompok, antar individu atau kelompok. Oke. Yang belakang dengar nggak? Kita ulangi yang keras. Interaksi sosial adalah menjadi timbal balik antara individu maupun individu, antar kelompok maupun kelompok, antar individu dengan kelompok yang memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu adanya otak, adanya komunikasi dan tentunya yang menyebabkan interaksi. Ya timbal balik lebih dari satu orang. Oke. Jadi kita timbal balik. Terus coba nomor absen 24. Kenapa misalnya ini, kenapa hal itu disebut interaksi sosial dan kenapa hal itu tidak disebut interaksi sosial? Jadi apa yang menyebabkan itu disebut interaksi sosial dan apa yang itu disebut interaksi sosial? Jadi Yang keras biar yang belakang dengar. Jadi bisa disebut interaksi sosial itu karena ada hubungan interaksi antara orang A dan orang B. Misal kayak tadi yang di soal itu ya bukan ada si Bella nih dia menghubungi temannya. Namun dia kan udah bilang mau kayak juga, tapi temannya itu tidak bisa menjawabnya. Ketika temannya itu belum memberikan umpan balik dari jawaban beda tersebut, itu belum disebut sebagai interaksi sosial. Oke, betul. Jadi interaksi sosial itu ada hubungan timbal balik. Kalau timbal doang nggak ada baliknya berarti nggak disebut interaksi. Timbal itu dalam artian kamu memberikan aksi dan temannya bereaksi atas aksi yang kalian berikan. Oke. Semuanya udah paham ya? Nah, selanjutnya kalian akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Yang asosiatif itu yang lebih kepada persatuan ya atau positif, dan disosiatif itu yang sifatnya itu perpecahan atau negatif. Contohnya itu kayak yang tadi pembulian itu contohnya berarti. Nah, ibu punya sebuah lagu nih. Ibu nyanyikan, nanti kalian tirukan ya. Dalam interaksi sosial ada proses asosiatif, kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Ada juga disosiatif, berkompetisi, kontra dan konflik. Syarat-syarat berinteraksi, kontak sosial, komunikasi. Oke, sekarang kalian coba sekali. 1, 2, 3. Dalam interaksi sosial ada proses asosiatif, kerjasama,
sosial. Nanti kalian bilang cakep ya. Senin depan ada ulangan. Ulangannya mata pelajaran semuanya. Interaksi sosial itu adalah hubungan antara aku, kamu, dan kita semua. Ibu tutup dengan coba Fania dipimpin doa dulu, doa penutup teman-temannya. Di situ boleh, di situ aja. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran sosial kita hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.